ada hatersnya dan nggak apa-apa, sebagian dari upaya meningkatkan derajat. Aku haters are a truth lover. Tuh. Kalau aku ada. Kamu haters aku sebenarnya. Iya, makanya. Berarti makanya kamu yang benar-benar cinta aku berarti. Iya. Ada nggak haters Raditya Dika? Ada, kebetulan aku pemimpin umum ya. Dan itu sehat? Itu sehat sekali. Sehat sekali ya? Lanjutkan Radit, kenapa gue ngomong sendiri gitu. Jadi ya benar-benar ada. Nggak ada sih, tapi aku nggak pernah meladeni gitu. Aku yakin, aku tahu banget semua karya ketika misalnya buku atau segala macam kita lemparkan ke publik itu menjadi milik publik. Ketika ini jadi milik publik, orang bebas mau suka nggak suka, dan pasti ada yang nggak suka. Nah, cuma tinggal pilihanku aja sih. Aku mau sampai level mana membuat itu jadi mengganggu. Oke. Kalau buat aku memilih untuk tidak terganggu. Tapi bagaimana, ya kasih tepuk tangan dong, memilih untuk tidak mengganggu. Angka 9 juta, 45 juta yang nonton, 1 juta pelanggan, itu angka-angka itu menggambarkan apa ya untuk Raditya Dika? Kalau Twitter follower jelas 9 juta follower. Itu apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan 8.999 di antara itu keluarga sendiri. Jadi ya punya keluarga gede. Enggak sih, menggambarkan bahwa mungkin suaraku karya-karyaku di-appeal oleh banyak orang. Udah aku ngeliat numbernya aja sih. Oh, berarti ada yang suka, ada banyak yang suka, udah gitu aja gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Sesederhana itu sih. Nggak nama muluk-muluk ya. Berarti wah powerful. Enggak sih. Bahwa ada yang suka. Ada kelihatan juga sih kalau. Iya, makasih. Kita kelihatan ya. Nggak menyangka ternyata di pampang nyata. Iya. Ada efeknya sendiri. Raditya Dika efek. Set efek ya. Set terus aja. Terus ya. Mumpung ketemu, apa lagi? Gimana Pak? Mumpung ketemu. Mumpung ketemu. Apa jangan-jangan setelah ini mau ada pertemuan berikutnya? Akan sama-sama jomblo kan? Mungkin ya. Enggak, aku nggak jomblo. Oh, nggak jomblo. Kamu punya pacar? Kenapa kaget sekali? Ada manusia malang yang mau. Bukan, itu warisan. Itu interpretasi kamu negatif. Oh iya. Jadi gimana? Aku positif. Jadi pertanyaanku intonasinya, kamu punya pacar? Punya. Kamu punya pacar? Kalau begitu tuh menghina kamu, seolah-olah kamu ini nggak layak punya pacar. Kalau ini tuh aku cantik nanyanya, kamu punya pacar? Punya. Tadinya kalau enggak mau pacaran. Iya, aku nggak biasa ditembak langsung gini sih. Bukan. Mau pacaran sama fans aku tuh. Dia juga fans kamu pasti cinta sama kamu. Lalu ngomongnya gitu doang. Lalu ya, tiap hari ngomongnya gitu. Kamu makan nggak? Lalu. Seperti itu. Yang jelas seperti tadi kata Mas Zahar ini, setiap popularitas, kesuksesan itu tidak didapat dengan dalam sekejap. Selalu ada kerja keras. Kita ada cuplikan pengakuan Ibunda Raditya Dika yang yang cerita bagaimana awal mula Raditya Dika dulu ketika menulis buku pertama. Kita dengar ini curhatan ibunya Raditya Dika berikut ini. Akrab. Mama. Mamanya cantik. Iya. Kenapa anaknya begini ya? Mama, aku di sini untuk menaikkan harkat dan derajat keluarga kita. Kenapa Mama hancurkan begitu saja? Itu pengalaman pertama ya. Jadi berapa orang yang datang? Iya, makanya ini pengalaman yang aku sempat bagi sih di stand upku ya. Dan karena stand upku juga dari kisah nyata kan. Jadi emang waktu itu bukuku gak ada yang beli, buku Kambing Jantan. So ke toko buku, tiap hari aku cekin stoknya. Aku cek 35, waktu itu stoknya 35. Di hari Sabtu aku ingat banget, tiba-tiba stoknya 0. Aku bahagia banget, sold out. Aku pulang ke rumah ngasih tahu mamaku, Mama, kamu dari mana? Aku dari toko buku. Mama juga, Mama beli buku kamu. Mama mau ngapain dengan buku 100 yang dibeli dari berbagai macam toko ini? Mama bagikan benar persis di food court. Dan aku dapat email waktu itu, Mas Radit, mungkin Mas Radit tidak percaya yang akan saya tulis ini, tapi ini barusan terjadi pada saya. Saya lagi duduk di 21. Tiba-tiba seorang ibu-ibu Parubaya memandangi saya dari kejauhan. Dia datangin saya pas di depan muka saya. Dia cuma ngeluarin satu buku Mas Radit yang Kambing Jantan, ditaruh tangan saya, dia bilang, bacalah, dan dia pergi. Itu siapa, Pak? Gitu. Terus aku bingung reply-nya gimana gitu kan. Itu bukan ibu saya gitu, nggak mungkin gitu.
Akhirnya itu yang mamaku lakukan. Jadi dia tuh emang beli dan dibagi-bagiin gitu. Dibagi-bagikan. Tapi sekarang tidak perlu karena belum terbit saja sudah laris manis bukunya Raditya Dika. Kasih tepuk tangan dong. Wah, luar biasa ya. Kamu hebat. Uangnya banyak. Bahkan ketika belum terbit pun sudah laris manis. Termasuk juga Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko. Apa ya. ceritanya tuh Malam Minggu Miko sampai kemudian subscriber YouTube-nya sampai ditonton sampai 45 juta orang? Ya 40 jutaan orang yang nonton. Keluarga juga itu semua. Enggak. Ada tetangga. Nah, kenapa bisa banyak? Karena kalau menurutku Miko itu menceritakan tentang kisah seorang cowok cemen yang ingin dapetin pacar, tapi dia tidak pernah percaya diri sehingga semua malam minggunya gagal semua. Ya iyalah, kamu itulah nyeritain kamu. Kalau malam minggu Miko nih kebanyakan ya itu anak-anak SD dan 15 sampai 21 lah. 15 sampai 21. Tapi tahu nggak sesungguhnya ada satu orang yang juga ngefans sama Malam Minggu Miko dan suka nonton di YouTube. Oh ya? Siapa tuh? Kita sambut seorang tokoh yang juga kerap mencuri perhatian publik selama 2 tahun terakhir ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Bener kan salah satunya yang hobi yang Pak Ahok suka lakukan itu kalau iseng nonton Malam Minggu Miko? Iya, udah habis tapi episode. Sampai habis semua ditonton. Iya kan kalau Smart TV kan tinggal lihat beres, YouTube ganti. Kenapa sih kok suka nonton Malam Minggu Miko? Lucu aja ya. Lucu. Apa tuh lucunya Pak Ahok? Anak perempuan saya yang pertama yang kasih tahu. Ada Bapak nonton ya, lucu katanya. Saya bilang apa gitu kan. Terus saya ada muda blon gitu. Kalau udah 2 lawan 1 sih susah sih. Jadi itu ya. Dan tadi kaget nggak ketika salah satu penggemar ternyata Gubernur DKI aja Itu baru tahu gitu. Ceritanya gemeteran grogi ya kamu ya? Iya, karena ya senang aja gitu. Ada yang di luar demografi anak SD yang suka nonton. Ternyata Ini masa kecil kurang bahagia.